الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu indah ya. Berbicara masalah tentang hari ini, Masya Allah luar biasa. Dan sebelum kita membahas apa yang akan kita bahas hari ini, sebelumnya saya mengajak jamaah Islam itu indah yang ada di rumah untuk melihat terlebih dahulu tayangan. Ini viral video kisah sepasang kekasih yang harus berpisah. Keduanya terpaksa berpisah karena sang wanita dijodohkan dengan laki-laki lain oleh orang tuanya. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @manaberita pada Selasa 4 Agustus 2020. Dalam rekaman berdurasi 30 detik tersebut menunjukkan seorang pengantin wanita berjalan diiringi keluarga. Tak disangka di belakang sang wanita yang membawa payung adalah mantannya sendiri. Pengantin wanita ini histeris saat tahu yang membawa payung dalam iringan adalah mantan kekasihnya, tulis dalam keterangan video tersebut. Setelah 4 tahun berpacaran, mereka akhirnya berpisah karena sang wanita dijodohkan dengan laki-laki lain oleh orang tuanya. Setelah tahu lelaki tersebut mantan kekasihnya, pengantin wanita ini sontak memeluk sambil menangis histeris. Ya ini Masya Allah ya jamaah ya, kalau kita bicara memang yang sudah pastinya memang milik kita itu pasti akan jadi milik kita. Namun ya namanya manusia ini boleh-boleh aja merencanakan sesuatu, tapi akhirnya hasilnya tetap Allah yang menentukan. Dan tapi endingnya ya benar. Ya tapi buat kita gimana nih? Apakah segala usaha kita menjadi sia-sia? Wah, gimana kalau kita bahas aja sama-sama hari ini ya di satu tema yang luar biasa buat kita semuanya nih. Mudah-mudahan kita bisa jadi belajar bersama dengan tema ketika harapan tak sesuai kenyataan. Waduh, kayaknya agak sedih ya kayaknya. Agak sedih. Agak sedih banget. Ya tapi ini ya bicara masalah yang namanya jodoh, kita tuh nggak pernah tahu datangnya ya. Bisa dalam situasi dan kondisi yang tidak terduga. Tapi mungkin ada beberapa orang nih, mohon maaf sebelumnya, yang sudah yakin banget dengan jodohnya ya. Ternyata setelah sekian lama deket, tiba-tiba takdir berkata lain. Seperti tadi video yang kita lihat sama-sama. Itu ngapain juga tuh cowoknya yang harus bawa payung gitu ya kan. Jadi sedih kan Maulana gemes. Pertanyaannya, apakah benar ya jika patah hatinya seseorang ini adalah cara Allah untuk menyelamatkan hambanya dari orang-orang yang tidak tepat? Wah, gimana Ustadz Maulana, mohon izin sebelumnya? Iya. Bisa dibahas? Oh, aku. Oh iya. Aku akan bahas ya. Bahas Ustadz Maulana. Sekalian payung-payungnya. Payung-payungnya sekalian. Izin Habib, izin sasat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 12 Rabiul Akhir 1443 hari ini. Berarti tinggal 4 bulan 18 hari.
menuju bulan Ramadan. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu bentuk ujian dan rasa syukur kita karena hari ini kita diminta untuk berprasangka baik atas sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Tema hari ini bagus sekali. Silakan ajak semua teman-teman keluarga yang lagi putus asa, yang lagi tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan Ekspektasi. yaitu ekspektasi, itulah susah aku nyebutnya. Ya, yang tidak sesuai harapannya. Dia sudah berencana, dia sudah bikin usaha, tidak sesuai dengan harapannya. Orang sudah menyiapkan, aduh tapi tidak sesuai harapan. Jadi gimana nih? Tayangan ini, hari ini luar biasa. Ingat, bisa jadi menurut kita itu tidak baik, tapi menurut Allah itu yang terbaik untukmu. Tidaklah Allah mengambil sesuatu darimu jikalau tidak akan Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui mana yang terbaik untukmu. Bukan sesuai yang kau minta, tapi sesuai yang kau butuhkan. Betul tadi kata Mas Fadli, kita boleh berencana, Allah juga yang menentukan. Maka kalau ada seperti yang terjadi, sudah aduh ya, jagain jodoh orang itu. Oh iya benar juga sih. Ya. Jagain jodoh orang. Ternyata bukan dia yang menikahinya. Inilah cara Allah menyayangi hambanya. Sekali lagi, cara Allah menyayangi hambanya. Dan kita tidak bisa marah. Karena bisa jadi itu cara Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak cocok dengan kita. Mohon maaf, rezeki, jodoh, ajal tidak ada yang tahu. Makanya ini rahasia. Maka catatan yang paling penting tetap berbaik sangka. Makanya ridho akan takdir. Menerima ketentuan Allah dengan ridho. Maka berbaik sangka. 1, 2, 3. Berbaik sangka. Dari sinilah kita belajar untuk bisa legowo. Legowo ya. Menerima. Terima. Legowo tuh bukan habis minum itu, Ustaz. Lega. Jadi mohon izin. Dari hal inilah kita lebih baik memperbaiki diri. Kenapa tidak jadi? Oh berarti Anda tidak pas untuknya. Untuk ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Oh ternyata aku punya kesalahan seperti ini. Ternyata dia tidak menginginkan aku. Ternyata aku ditolak. Ternyata orang tuanya. Berarti aku punya kekurangan. Makanya dari sinilah aku akan memperbaiki diriku. Mohon maaf, makanya Islam tidak mengendaki yang namanya pacaran. Jangan, karena bisa jadi Anda terlalu, mohon maaf, itu tadi keinginan yang tinggi, ekspektasi yang tinggi sehingga nanti dia jadinya kecewa. Betul. Jadinya kecewa. Mohon maaf, kau jangan ke sana. Memang kau siapa? Memangnya kau suaminya? Memangnya kau istrinya? Kan belum sah. Nah, jadi ini hati-hati. Makanya jangan sakit hati kalau memang tidak jadi karena belum sah. Dalam hal inilah kita tetap berbaik sangka, lebih memperbaiki diri dan cara Allah bagaimana Allah menyelamatkan hambanya. Masya Allah, dan yakin karena apapun itu adalah pasti yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Allah kasih yang terbaik untuk Masya kita. Allah. Walaupun menurut kita kok nggak pas ya. Bener. Terima kasih banyak Ustadz Maulana ya. Jadi yang mungkin tidak berjodoh atau tadi Ustadz Maulana bilang jagain jodoh orang, berarti itu belum tentu yang terbaik buat Anda. Jangan-jangan baru nikah sebentar, nggak taunya akhirnya harus pisah. Jadi Allah kasih ya udah yang ini aja yang baik, ini sampai sehidup sesurga. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya Habib. Ada yang bilang kalau nikah itu katanya buka pintu rezeki. Betul. Bener ya. Tapi memang kenyataannya alhamdulillah saya merasakan seperti itu. Tapi nggak semua juga merasakan seperti itu Bib. Walaupun dia udah kerja mati-matian ya, dia berharap sisi ekonominya jauh lebih baik. Justru pas dia menikah ternyata kayaknya kok rezekinya sempit. Ada yang bisikin, jangan-jangan istri kamu itu nggak bawa rezeki katanya gitu. Nah, ini gimana penjelasannya? Mohon izin tafadhol Bib. Baik, izin Ustaz Maula, Ustaz Syam, Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin. Al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala, betul kata Mas Fadli, orang nikah ini memang subhanallah rezekinya itu dilebihkan atau insya Allah
ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Artinya memang Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan nikah ini perintah Allah, wa ankihu, artinya nikah ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, bahkan kata Rasul, seorang yang mampu zahir batin tapi tidak mau menikah, fa anta min ikhwani syayatin. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kau ini termasuk daripada saudaranya syaitan. Nauzubillah min zalik. Orang yang tidak mau menikah itu termasuk saudaranya. Kalau udah pernah nikah? Ya kita doain supaya dia nikah lagi. Ada yang ngumpet nih. Kemana, kemana? Hilang, Bib. Hilang, Bib. Wah, kemana Oh, nih? itu di situ, ada di situ. Karena saya tahu kalau Habib ngomong gitu, pasti yang sebelah kanannya Habib pasti nyindirnya ke saya itu. Iya, ada yang protes ya. Artinya memang menikah ini perintah Allah dan insya Allah mendatangkan rezeki dari Allah Amin, Subhanahu ya wa Allah, taala. amin. Tapi juga tidak harus rezeki ini boleh dikatakan berupa uang. Artinya rezeki ini berupa ketenangan, kenikmatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya orang nikah itu banyak ibadahnya. Banyak ibadahnya, di antaranya sabar ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dikatakan oleh seorang ulama itu, ma minan nasi illa mubtala bi'afiyatin liyanzura kaifa syukruhu au baliyatin liyanzura kaifa sabruhu. Maka tidaklah ada satu manusia itu kecuali mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesejahteraan, ketenangan, kenikmatan. Untuk apa? Liyanzura kaifa syukruhu. Allah pengen lihat bagaimana syukurnya. Dan menikah ini didasari dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dan tidak ada seorang manusia itu illa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mubtala liyanzura kaifa sabruhu, dilihat bagaimana dia bersabar ketika diuji. Orang nikah Ustaz Maulana, tadinya bagus mafadhil Ustaznya. Ketika menikah subhanallah mungkin bisa dikategorikan ekonominya turun. Jangan nyalain Allah, jangan nyalain pernikahannya. Lihat mungkin pertama banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya minta hak kita saja kepada Allah, tapi hak Allah kita tidak tunaikan. Misal sudah dikasih nikmat oleh Allah menikah, tapi tidak sholat misalnya 5 waktu. Atau kurangnya ibadah, kurangnya zikir, kurangnya sholawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jadikan pernikahan itu untuk ibadah. Insya Allah dari situ semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang nikah itu harus belajar yang namanya keuangan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Nah, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Konyol juga gitu ya kan. Jadi lebih bagus, lebih introspeksi diri ya. Benar, Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz Syam nih, mohon izin sebelumnya ya. Nah, ini kan masih baru merasakan nih, biasanya yang namanya orang menikah itu pasti pengennya disayang sama mertua. Waduh. Terutama menantu perempuan. Iya. Kalau laki-laki mungkin jarang di rumah karena kerja. Betul. Kan. Iya. Nah ternyata nggak sesuai ekspektasi kalau kata Ustadz Maulana. Ternyata mertuanya nggak sayang sama dia seperti anaknya sendiri. Nauzubillah. Saya tahu. Kenapa? Dia tanyakan itu karena Mas Fadli merasa dia adalah menantu kesayangan. Berarti mertuanya luar biasa. Pasti mau ngomong begitu. Itu aja. Nah, alhamdulillah. Terus bagaimana nih Ustadz Syam nih dalam Islam nih ya, apabila seandainya ada menantu atau mertua ya yang mendapatkan mereka ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku kembali Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Pernikahan melibatkan banyak orang, bukan hanya 2 insan, melibatkan pula kedua orang tua. Kedua orang tua sendiri dan kedua orang tua pasangan. Lalu ternyata sebelum menikah berharap ya Allah berikan aku kebaikan daripada pasanganku ini. Begitu pula kebaikan yang ada di sekelilingnya. Maka buat teman-teman sekalian yang belum menikah harusnya menghafalkan doa ini. Harusnya mengamalkan doa ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairah ma jabaltaha alaih. Ya Allah aku menginginkan kebaikannya dan kebaikan yang ada di sisinya ya Allah.
Maksudnya kebaikan orang tuanya, kebaikan teman-temannya, kebaikan pekerjaannya, kebaikan sekolahnya dia. Maka didoakan seperti itu. Karena kita menikah bukan hanya menikahi satu orang, tapi kita menikah dan terlibat semua keluarganya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya wanita ini dan keburukan apapun yang ada di sekitarnya. Termasuk keburukan mertua, keburukan ipar dan sebagainya dan sebagainya. Maka itu yang belum. Bagaimana kalau udah terlanjur Ustadz, ternyata di luar ekspektasi banget nih. Ternyata di luar harapan banget. Dahulu saya mengharapkan bahwa dia adalah orang yang baik. Tapi ternyata setelah menikah, ternyata dia sangat baik, alhamdulillah. Orang tuanya yang kurang baik. Yang pertama adalah kesabaran. Kesabaran itu diuji karena dikatakan bahwasanya an-nafsu markabun walijamuhu as-sabar. Manusia itu bagaikan kendaraan dan setirnya, kendalinya adalah kesabaran. Sholat aja tuh butuh sabar. Kalau nggak sabar nggak pakai tumakninah. Ya puasa butuh sabar. Kalau nggak sabar nggak ada yang ngelihat kita bisa minum siang-siang. Ya zakat butuh sabar. Kadang-kadang banyak yang harus dikeluarkan. Maka subhanallah semua ibadah butuh sabar. Dan ibadah yang terpanjang, terlama dan terbanyak ujiannya adalah ibadah pernikahan. Terkadang suami istri sudah baik-baik, subhanallah diuji dengan mertuanya. Terkadang sama mertua baik diuji oleh iparnya. Terkadang semuanya udah baik diuji oleh tetangganya. Tidak mungkin tidak ada ujian kalau kita masih hidup di dunia. Maka yang pertama, sabar itulah kuncinya. Sabar, kita bisa meledak-ledak kepada mertua, namun ternyata kita menahannya karena kita berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempunyai batasan. Batasan maksudnya apa? Dari awal berkomitmen, subhanallah, teman-teman sekalian, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, apalagi menceramahi, kami yang baru menikah ini, orang tua kami langsung mengatakan sebelum menikah, engkau terserah mau tidur di pinggir jalan, mau tidur di bawah tenda, mau tidur di kontrakan sempit, terserah. Yang jelas jangan tinggal sama orang tua. Orang tua kami mengatakan demikian. Begitu pula mertua kami mengatakan demikian. Jangan serumah dengan mertua. Kalau bisa diusahakan keluar jauh dari mertua. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan waqfid lahuma jana wa qadha imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Ada kalimat indak, di sisimu. Di sisi artinya di dekatmu. Kenapa Al-Quran menyebutkan kata di dekatmu atau di sisimu? Karena semakin dekat, semakin besar potensi untuk adanya pertengkaran. Maka subhanallah, usahakan menjauh. Yang jauh itulah yang wangi. Yang jauh itulah yang senantiasa dirindukan. Berikan batasan. Yang ketiga, jadikan mertua seperti orang tua sendiri. Memang beda perasaan. Perasaan kita ini mengatakan bukan Anda yang melahirkan saya, bukan Anda yang merawat saya, bukan Anda yang mendidik saya. Loh kok Anda ingin diperlakukan sebagai orang tua saya? Hilangkan perasaan itu. Kita manusia biasa. Mungkin muncul, mungkin kadang-kadang muncul. Tapi kita hilangkan demi apa? Demi kelangsungan hidup. Subhanallah. Kita kepada tetangga saja mestinya berbuat baik. Kita kepada orang lain saja mestinya kita berbuat baik. Menjadikan orang beriman seperti saudara kita sendiri. Apalagi kepada orang yang telah melahirkan pasangan kita. Mendidik pasangan kita, membesarkan pasangan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ya mungkin ya kebanyakan orang itu ya begini. Pengennya dimengerti. Menantu pengen dimengerti, betul. Mertua pengen dimengerti. Iya. Sekarang lebih baik kita mengerti orang daripada kita pengen dimengerti orang. Enaknya. Yang kedua, jangan juga terlalu berharap sesuatu dari mertua, tapi kita berikan sesuatu sama mertua sampai mertua juga kasih sesuatu sama kita. Ya Jadi gitu nih, Masya Allah luar biasa. Akan dikasih anaknya. Iya, nah ini ada pertanyaan lagi buat Ustadz Maulana nih ya. Apa itu Selanjutnya apa? nih, sebagai orang tua pasti pengen anaknya yang namanya anak jadi anak soleh dan soleha. Tapi kenyataannya tuh berbeda dari apa yang diharapkan. Ini harus bagaimana nih Ustadz? Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau dong. Buah jambu, buah naga, Cakep. buah pepaya, buah manggis. Cakep. Itulah beberapa nama buah. Aduh kirain mau pantun. Pantun dong yang bener dong. Baik gini. Buah semangka, buah duren. Cakep. Enggak nyangka saya keren. Udah, ya udah deh, males katanya kalau misalnya memuji diri sendiri. Ya udah buat jamaah di rumah sabar dulu ya, nanti kita dengarkan jawabannya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kenapa tidak terima?
memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.